Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kuliah kita, yaitu analisis produktivitas. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu subtema analisis produktivitas, yaitu pemilihan pengukuran indikator produktivitas. Kita mulai dengan pendahuluan untuk mengikatkan kita kembali pembahasan apa itu produktivitas. Secara sederhana, produktivitas didefinisikan sebagai perbandingan antara output per inputnya. Jadi output dibagi dengan input. Dengan diketahui nilai produktivitas, maka akan diketahui pula seberapa efisien sumber-sumber input telah berhasil dihemat. Analisa dan penelitian kerja, istilah ini diterjemahkan dari kata work study, work design, atau job design, adalah suatu aktivitas yang ditujukan untuk mempelajari prinsip-prinsip dan teknik-teknik mendapatkan rancangan sistem dan tata kerja yang paling efektif dan efisien. Kemudian, kita pelajari apa sih manfaat dari pengukuran produktivitas. Suatu organisasi perusahaan perlu mengetahui pada tingkat produktivitas mana perusahaan tersebut sudah beroperasi, agar dapat membandingkannya dengan produktivitas standar yang telah ditetapkan oleh manajemen, mengukur tingkat perbaikan produktivitas dari waktu ke waktu, dan juga perusahaan dapat membandingkan dengan produktivitas industri perusahaan yang sejenis perusahaan lainnya yang menghasilkan produk serupa sebagai bahan benchmarking. Kemudian Vincent Gasper menjabarkan manfaat dari pengukuran produktivitas. Yang pertama adalah tentu saja perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya, jadi efektivitas penggunaan sumber dayanya. Yang kedua, perencanaan sumber-sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui pengukuran produktivitas sebagai bahan evaluasi. Tujuan ekonomis dan non-ekonomis dari perusahaan dapat diorganisasikan kembali dengan cara memberikan prioritas tertentu yang dipandang dari sudut produktivitas. Dipilah mana yang produktivitas dan mana yang non-produktivitas. Perencanaan target tingkat produktivitas di masa mendatang dapat dimodifikasikan kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat produktivitas sekarang sebagai suatu improvement dari waktu ke waktu. Pengukuran produktivitas akan menciptakan tindakan-tindakan kompetitif, yaitu berupa upaya-upaya peningkatan produktivitas terus-menerus. Selanjutnya, setiap jenis industri biasanya menentukan indikator-indikator yang sesuai dengan proses kerja dan tujuan manajemen dalam perbaikan produktivitas dari industri itu sendiri. Setiap manajemen industri harus menetapkan secara formal sistem pengukuran produktivitasnya sebelum melangkah lebih jauh ke tahap evaluasi, perencanaan, dan peningkatan produktivitas dari sistem industri. Untuk menjamin efektivitas program peningkatan produktivitas perusahaan, maka pemilihan indikator-indikator pengukuran produktivitas harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari sistem industri yang ada. Nah, ini adalah contoh pengukuran produktivitas pada beberapa fungsi atau departemen dalam suatu industri menurut Vincent Gasper. Yang pertama adalah suatu produktivitas diperoleh dengan cara membagi kuantitas produksi dibagi dengan kuantitas penggunaan tenaga kerja. Ada juga kuantitas produksi per kuantitas penggunaan material, kuantitas produksi per kuantitas penggunaan energi, jam kerja aktual dibagi dengan jam kerja standar, dan sebagainya. Ada juga nilai suatu produktivitas diperoleh dengan nilai total penjualan dibagi dengan nilai inventory. Selanjutnya,
kita belajar tentang model pengukuran produktivitas berdasarkan pendekatan rasio output per input. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi produktivitas itu dibagi dengan tiga. Ada produktivitas parsial, kemudian ada produktivitas faktor total, dan produktivitas total. Yang pertama, produktivitas parsial sering disebut juga sebagai produktivitas faktor tunggal atau single factor productivity. Merupakan rasio atau perbandingan dari output terhadap salah satu jenis inputnya. Contohnya adalah produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran produktivitas parsial bagi input tenaga kerja yang diukur berdasarkan rasio output terhadap input tenaga kerja tersebut. Yang kedua, produktivitas faktor total merupakan rasio atau perbandingan dari output bersih terhadap banyaknya input modal dan tenaga kerja yang digunakan. Ada dua ya, jadi outputnya adalah inputnya adalah modal dan tenaga kerja. Produktivitas total yang ketiga ya merupakan rasio dari output total terhadap input total, semua input yang digunakan dalam proses produksi tersebut. Pengukuran produktivitas parsial, produktivitas faktor total, maupun produktivitas total dapat menggunakan satuan fisik dari output dan input. Misalkan berdasarkan ukuran beratnya, panjang, isi, dan lain-lain. Atau bisa juga dengan satuan moneter dari output dan input seperti mata uang dalam bentuk rupiah, dolar, dan sebagainya. Sebelum melakukan pengukuran produktivitas pada sistem apa saja, terlebih dahulu dirumuskan secara jelas output apa yang diharapkan dari sistem itu dan sumber-sumber daya input apa saja yang dipergunakan dalam proses sistem untuk menghasilkan output tersebut. Harus diidentifikasi ya, produknya apa, kemudian untuk menghasilkan produk tersebut digunakan inputan apa saja. Nah, kita juga dapat menghitung ada yang disebut dengan waktu siklus. Ini biasa dalam proses produksi. Kita melakukan suatu proses time study. Jadi menghitung waktu siklus dari suatu operasi. Nah, pengukuran waktu adalah kegiatan mengamati pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau oleh operator serta mencatat waktu-waktu kerjanya, baik waktu setiap elemen maupun waktu siklus dengan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan proses pengukuran waktu. Yang pertama adalah tentu saja penetapan tujuan pengukuran. Yang kedua, melakukan pengukuran pendahuluan. Yang ketiga, memilih operator atau pekerja. Ini adalah operator dalam keadaan normal ya. Jadi operator misalkan operator mesin jahit, mereka bekerja dalam kondisi normal, tidak tergesa-gesa ataupun merasa tertekan karena dihitung waktu siklusnya. Yang keempat adalah pengukuran dengan pencatatan waktu kerjanya. Dan yang kelima, harus diuji keseragaman datanya dari pengamatan tersebut serta diuji pula kecukupan datanya. Ada juga kita diminta untuk menghitung noise dalam suatu pabrik ya biasanya, karena bunyi perlu dipertimbangkan karena dapat mengganggu proses ataupun kenyamanan kerja. Selain itu, merusak pendengaran pekerja dan menimbulkan komunikasi yang salah antar pekerja. Dalam hal ini, bunyi ataupun bising sering diartikan sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, batas maksimum kemampuan telinga untuk mendengarkan suara bising adalah berkisar antara 7 sampai 2000 cycle per second getar suara, atau satuan ukuran yang digunakan untuk mengukur suara atau bunyi adalah desibel atau bel. Kerusakan atau kehilangan pendengaran dapat diakibatkan oleh suatu kecelakaan ataupun bising atau keributan yang berlangsung secara terus-menerus. Suara atau bunyi dalam suatu pabrik dapat dikurangi dengan suatu tindakan atau kombinasi dari beberapa tindakan. Contohnya adalah dengan cara mengurangi intensitas dari bunyi
atau suara itu pada sumbernya dengan menggunakan perubahan atau modifikasi mesin-mesin secara mekanis. Mungkin ada mesin yang sudah tua, yang sudah usang, harus diperbaiki karena menimbulkan bising. Yang kedua, dengan cara mencegah penyebaran atau meluasnya suara ribut tersebut dengan cara mengisolasi atau mengurungnya atau menutup rapat keributan-keributan tersebut. Yang ketiga adalah menghindari adanya alunan suara yang memantul dengan jalan merayap atau absorb dengan bahan-bahan penyerap suara seperti rock wool atau fiberglass. Demikian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.